Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pembelajaran kali ini ada dua KD yang akan kita pelajari, yaitu KD 3.2 dan KD 4.2. Untuk KD 3.2 ada dua tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai. Pertama, Ananda mampu menemukan isi berdasarkan struktur teks berita. Kedua, Ananda mampu menjawab pertanyaan tentang isi berdasarkan struktur teks berita. Selanjutnya, untuk KD 4.2, ada satu tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai pada pembelajaran kali ini. Apa itu? Yaitu Ananda mampu menemukan data dan informasi sebuah berita. Nah, mari kita masuk ke materi pembelajaran hari ini. Struktur teks berita. Pertama, ada judul berita. Judul berita merupakan bagian yang sangat penting pada berita. Judul harus dibuat semenarik mungkin. Judul merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan isi berita. Nah, ketika Ananda membuat judul sebuah berita, pastikan judul tersebut menarik agar pembaca tertarik untuk membaca berita yang Ananda sajikan. Kedua, teras atau lead berita. Teras atau lead berita merupakan bagian yang sangat penting juga dalam sebuah berita. Karena jika seseorang terburu-buru dan tidak sempat membaca keseluruhan isi berita, cukup dengan membaca teras berita saja, dia akan tahu informasi yang disampaikan. Karena pada teras berita sudah terangkum inti dari keseluruhan isi berita. Biasanya pada teras berita terdapat 4 W, yaitu what, where, when, dan who. Adiksi kita sebut dalam singkatan bahasa Indonesia, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Jadi, ketika seseorang membaca lead saja, dia sudah tahu secara umum gambaran isi berita tersebut. Nah, pada surat kabar biasanya lead ini akan ditampilkan berbeda dengan isi berita yang lain. Dia biasanya ditulis dengan huruf yang dicetak tebal atau diberi warna berbeda dengan isi berita lainnya. Selanjutnya adalah tubuh berita. Tubuh berita merupakan bagian yang membahas isi berita secara mendalam. Inilah penjelasan lebih detail atau lebih rinci mengenai pembahasan berita atau peristiwa yang disampaikan pada berita tersebut. Biasanya, tubuh berita berisi jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana. Jadi di sini dijelaskan alasan dan proses terjadinya atau keadaan dari peristiwa tersebut. Terakhir adalah ekor berita. Ekor berita merupakan bagian yang tidak terlalu penting pada sebuah berita, karena ekor berita hanya berfungsi sebagai pelengkap. Perhatikan contoh berikut. Di sini akan ditampilkan contoh judul berita. Nah, seperti yang disampaikan tadi, judul berita harus dibuat semenarik mungkin agar pembaca tertarik untuk membaca berita yang kita sajikan. Nah, di sini akan ada 3 contoh judul berita. Judul pertama, kasus sembuh harian COVID-19 cetak rekor, capai 2.133 orang. Kedua, update Corona Sumbar, 8 warga Padang positif COVID-19 dan 1 warga Padang Panjang, total 826 kasus. Contoh ketiga, Kemendikbud gandeng Telkomsel siapkan paket internet murah. Nah, pada contoh ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya judul berita itu jarang menggunakan imbuhan. Contohnya, pada contoh ketiga, Kemendikbud gandeng Telkomsel tidak menggunakan prefix me atau awalan me menggandeng, tapi tetap menggunakan kata gandeng saja. Ini tujuannya agar judul tersebut lebih membuat pembaca tertarik membacanya, agar lebih greget untuk membaca berita yang disajikan. Nah, kita perhatikan pada struktur selanjutnya, yaitu teras atau lead berita. Jakarta CNN Indonesia, jumlah harian pasien positif virus corona COVID-19 yang dinyatakan sembuh mencapai 2.133 pada hari ini Minggu 19 Juli. Angka tersebut menjadi rekor harian tertinggi sejak awal pengumuman pasien COVID-19 di Indonesia pada 2 Maret lalu. Selanjutnya, tubuh berita. Nah, disinilah akan menjelaskan secara mendalam isi berita. Dengan tambahan 2.133 pasien ini, total jumlah pasien COVID-19 di Indonesia yang dinyatakan sembuh
mencapai 45.401 orang. Kasus sembuh yang kita laporkan hari ini adalah 2.133, sehingga total sembuh menjadi 45.401. Kata juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto dalam konferensi pers di Geraha BNPB Jakarta, Minggu 19 Juni. Berdasarkan catatan cnnindonesia.com, sebelum hari ini, angka kasus sembuh harian tidak pernah melebihi 2.000 orang dalam sehari. Tercatat, kasus sembuh harian corona tertinggi terjadi pada Jumat 17 Juli dengan 1.489 kasus sembuh. Lebih lanjut, berdasarkan laporan harian gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, hingga pukul 12 WIB dari 2.133 kasus sembuh, paling banyak disumbang dari Provinsi DKI Jakarta dengan 313 kasus, Jawa Tengah 300 kasus, Jawa Timur 275 kasus, Sulawesi Selatan 158 kasus, dan Kalimantan Selatan 109 kasus. Selain kasus sembuh, ia menjelaskan hari ini ada penambahan 1.639 kasus positif baru, sehingga total menjadi 86.521, dan penambahan 127 pasien meninggal sehingga total menjadi 4.143. Nah, selanjutnya mari kita cek atau kita perhatikan contoh dari ekor berita. Provinsi yang melaporkan kasus di bawah 10 ada 15 provinsi, dan 5 provinsi melaporkan tidak ada penambahan kasus sama sekali. Hal ini merupakan kabar baik bagi masyarakat Indonesia. Itu contoh dari struktur teks berita. Sekarang mari kita cermati isi berita berdasarkan contoh berita berikut. Pasien positif COVID-19 di Sumbar bertambah 9 orang, ada tenaga kesehatan dan guru. Minggu 19 Juli 2020, Langgam ID. Pasien positif COVID-19 di Sumatera Barat kembali bertambah 9 orang pada Minggu 19 Juli 2020. Pasien tersebut diantaranya tenaga kesehatan dan guru. Terjadi penambahan 9 orang yang terinfeksi positif COVID-19, total sampai hari ini 826 orang. Ujar juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Jasman Rizal Minggu 19 Juli 2020. Jasman mengatakan 9 orang pasien itu diketahui positif setelah pemeriksaan 917 spesimen di Laboratorium Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Wilayah 2 Baso. Dari 9 pasien tersebut, 8 diantaranya berasal dari Kota Padang dan 1 dari Kota Padang. Berikut rinciannya. Dari Kota Padang, pria 17 tahun warga Kubu Marapalam, pelajar ini terinfeksi karena kontak dengan kasus konfirmasi. Selanjutnya, pria 24 tahun warga Kubu Marapalam, pekerjaan swasta, terinfeksi karena kontak dengan kasus konfirmasi. Penanganan isolasi mandiri sementara. Pria 50 tahun warga Kubu Marapalam, karyawan swasta ini terinfeksi karena kontak dengan kasus konfirmasi. Penanganan isolasi mandiri sementara. Wanita 47 tahun warga Kubu Marapalam, pekerjaan guru, terinfeksi karena kontak dengan kasus konfirmasi. Penanganan isolasi mandiri sementara. Wanita 40 tahun warga Batuang Tabak, tenaga kesehatan ini terinfeksi karena kontak dengan kasus konfirmasi. Penanganan dirawat di Semen Padang Hospital. Wanita 42 tahun warga Andalas, tenaga kesehatan ini terinfeksi karena kontak dengan kasus konfirmasi. Penanganan dirawat di Semen Padang Hospital. Wanita 36 tahun warga Bungus Barat, pekerjaan tenaga kesehatan, terinfeksi karena kontak dengan kasus konfirmasi. Penanganan dirawat di Semen Padang Hospital. Untuk Kota Padang Panjang, yaitu pria 22 tahun, warga Kota Padang, pekerjaan karyawan BUMN, terinfeksi karena riwayat perjalanan dari Mentawai pada 1 Juli 2020. Penanganan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang. Berdasarkan data gugus tugas penanganan COVID-19 Sumatera Barat, dari 826 kasus positif, 700 orang diantaranya dinyatakan sembuh, 33 meninggal dunia, dan 79 masih dirawat di rumah sakit dan diisolasi. Nah, mari kita jawab isi berita berkaitan dengan teks berita yang baru saja kita tampilkan ini. Nah, berikut isi teks berita tersebut. Isi teks berita merupakan jawaban atas pertanyaan 5W1H atau adik Simba. Untuk pertama, pertanyaan apa? Nah, pertanyaan apa akan menjawab tentang peristiwa yang disampaikan. Peristiwa yang terjadi adalah penambahan pasien COVID-19 di Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang sebanyak 9 orang. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Di Padang, Sumatera Barat.
Kapan peristiwa tersebut terjadi? Minggu 19 Juli 2020. Siapa saja yang terlibat? Yang terlibat dalam peristiwa tersebut adalah juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Sumbar, Jasman Rizal, dan beberapa pasien yang dinyatakan positif COVID-19 tadi. Selanjutnya pertanyaan, mengapa peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa tersebut terjadi atau penambahan kasus positif COVID-19 terjadi karena adanya kontak langsung dengan kasus konfirmasi. Artinya, pasien baru ini berkontak langsung dengan pasien yang sudah dikonfirmasi positif COVID-19 sebelumnya. Untuk bagaimana? Pertanyaan bagaimana juga akan dijawab oleh berita ini. Jawaban dari pertanyaan bagaimana adalah bagaimana perkembangan COVID-19 di Sumbar saat ini dan bagaimana penanganannya? Perkembangan COVID-19 saat ini di Sumatera Barat semakin bertambah dari hari ke hari. Setelah pemeriksaan 917 spesimen di Laboratorium Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan Balai Penyelidikan dan Pengujian Veteriner Wilayah 2 Baso, diidentifikasi 9 penambahan kasus baru positif COVID-19. Penanganan pasien positif COVID-19 sementara ini dengan isolasi mandiri, 1 pasien dirawat di Rumah Sakit Semen Padang dan 1 lagi dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang. Nah, itulah materi kita pada hari ini berkaitan dengan isi teks berita. Terima kasih telah menonton channel Ruang Bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.